Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Ada masa dalam hidup seorang anak, di mana ia mulai bertanya-tanya tentang makna dari segala hal yang selama ini ia jalani, tentang siapa dirinya, kemana arah hidupnya, dan kepada siapa sebenarnya ia bergantung ketika semua yang dicintai tiba-tiba menjauh. Begitulah awal kisah Adrian dimulai, dari sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tempat di mana cinta seorang ibu menjadi segalanya baginya. Adrian tumbuh tanpa sosok ayah sejak kecil. Sang ayah meninggal dunia ketika ia baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibunya menjadi satu-satunya pelindung, sekaligus teman hidup yang selalu ada dalam setiap langkah. Hidup mereka memang tidak bergelimang harta, tapi penuh kehangatan. Rumah kecil itu selalu terasa hidup setiap kali ibunya memanggil, "Adrian, ayo makan, nak." Sejak kecil, Adrian dikenal sebagai anak penurut. Ia rajin belajar, tidak banyak menuntut, dan selalu berusaha membuat ibunya bangga. Sang ibu bekerja keras sebagai penjahit rumahan, menjahit pakaian untuk tetangga dan pelanggan kecil di sekitar lingkungan mereka. Dengan hasil yang tidak seberapa, ia mampu menyekolahkan Adrian hingga kuliah. Setiap tetes keringatnya adalah bukti cinta yang tak terukur. Namun, di balik rasa syukur yang besar itu, Adrian menyimpan satu hal yang tak pernah ia ucapkan. Sebuah kekosongan di dalam hati. Setiap malam, ketika ia melihat ibunya tertidur kelelahan setelah seharian menjahit, Adrian sering termenung di depan jendela, menatap langit malam, bintang-bintang, dan bertanya dalam hati, apakah hidup hanya tentang bekerja dan bertahan seperti ini? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah dan menua? Pertanyaan itu semakin tumbuh ketika ia masuk ke bangku kuliah. Dunia luar membukakan mata dan pikirannya. Ia bertemu banyak orang dengan latar belakang dan keyakinan berbeda. Di antara mereka, ada seorang sahabat bernama Fikri, seorang pemuda sederhana, ramah dan bijak dalam berbicara. Fikri tidak pernah menggurui, tidak pernah mengajak dengan paksaan. Namun dari tutur katanya, dari caranya menenangkan orang lain, dari ketenangan yang memancar dalam wajahnya setiap kali ia menunduk berdoa, Adrian merasakan sesuatu yang baru. Suatu hari, setelah selesai kuliah, Adrian melihat Fikri duduk di taman kampus. Ia sedang membaca sebuah buku dengan tulisan Arab di sampulnya. Dengan rasa ingin tahu, Adrian bertanya, "Buku apa itu, Fik?" Fikri tersenyum, "Ini Al-Quran, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Aku biasa membacanya setelah kuliah untuk menenangkan hati." Adrian diam sejenak, lalu bertanya lagi, "Kamu tenang karena membaca itu?" "Bukan hanya karena membaca," jawab Fikri lembut, "tapi karena setiap kata di dalamnya membuatku merasa dekat dengan Tuhan." Jawaban itu membekas di hati Adrian. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ada sesuatu dalam diri yang terus mengganggu pikirannya. Ia penasaran, ingin tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri meminjam Al-Quran terjemahan dari Fikri. Awalnya hanya ingin tahu, tapi semakin dibaca, semakin dalam ia tenggelam. Di dalamnya, ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang, tentang ujian hidup, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana Tuhan selalu dekat dengan hambanya yang bersabar. Setiap kali membaca, dadanya terasa hangat. Ia seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sebuah jawaban yang tidak bisa ia temukan dari buku manapun atau dari kata-kata manusia. Dalam diam, hatinya mulai condong pada kebenaran yang ia rasakan sendiri. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat kuat menariknya menuju cahaya itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ia semakin yakin, meski di sisi lain ia sadar bahwa keputusan itu tidak akan mudah diterima oleh keluarganya, terutama ibunya. Ia tahu ibunya sangat menjunjung tinggi keyakinan lama mereka. Bahkan, setiap kali mendengar kabar ada orang yang berpindah agama, ibunya selalu menggeleng dan berkata, "Entah kenapa orang bisa meninggalkan keyakinan warisan leluhur begitu saja." Kata-kata itu sering membuat Adrian diam. Di satu sisi, ia ingin berkata bahwa keyakinan bukan sekadar warisan, tapi pilihan hati yang tulus. Namun di sisi lain, ia tidak ingin membuat ibunya kecewa.
Hingga suatu sore yang tenang, di sebuah musyalah kecil dekat kampus, Adrian mengambil keputusan besar. Ia bertemu seorang ustaz yang dengan sabar membimbingnya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat kalimat itu keluar dari bibirnya, air matanya menetes deras. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti baru saja lahir kembali. Dunia terlihat berbeda. Angin yang berhembus terasa lebih lembut. Suara azan yang berkumandang dari kejauhan terasa begitu indah di telinganya. Namun di balik ketenangan itu, ada ketakutan yang tak bisa ia hindari. Bagaimana jika ibunya tahu? Bagaimana ia harus menjelaskan? Ia tahu ibunya tidak akan mudah menerima. Tapi di hatinya, ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah berhenti menjadi anak yang berbakti. Ia akan tetap mencintai ibunya dengan seluruh hatinya, bahkan jika harus dicaci atau dibenci. Sejak hari itu, Adrian mulai belajar Islam perlahan-lahan. Ia belajar wudhu, belajar sholat, dan membaca Al-Quran dalam diam. Ia tidak ingin membuat ibunya curiga. Setiap kali ingin berdoa, ia menunggu sampai malam, ketika rumah sudah sepi. Di kamarnya yang kecil, ia menutup pintu rapat-rapat, menengadahkan tangan, dan berbisik lirih, "Ya Allah, jangan ambil ibu dariku. Aku hanya ingin mendekat kepadamu, bukan menjauh darinya." Hari-hari itu terasa berat tapi indah. Ia merasakan ketenangan yang dalam, tapi juga beban rahasia yang sulit dipikul. Ada kalanya ia ingin menceritakan semuanya kepada ibunya, tapi setiap kali melihat wajah lelah itu, hatinya gentar. Ia takut melukai wanita yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Namun takdir tidak bisa ditunda. Rahasia itu akhirnya terbuka, dan hidup Adrian berubah selamanya. Tapi sebelum badai itu datang, malam-malam penuh doa itu menjadi saksi pertama dari keikhlasan seorang anak yang hanya ingin mencari kebenaran tanpa kehilangan cinta pada ibunya. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Adrian menutup matanya dengan damai. Ia belum tahu apa yang menantinya di hari esok, tapi satu hal sudah pasti. Ia telah menemukan Tuhan yang selama ini ia cari, dan di balik ketenangan itu, ia berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, cinta kepada ibunya tidak akan pernah padam, meski dunia menolaknya. Hari-hari berlalu dengan tenang bagi Adrian. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia merasa hidupnya memiliki arah yang lebih jelas. Setiap kali ia sujud, hatinya bergetar. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang ia sembunyikan dari orang yang paling dicintainya di dunia, ibunya sendiri. Ia berusaha menjaga semuanya agar tetap tenang. Setiap kali waktu salat tiba, ia akan mencari alasan untuk menyendiri. Kadang ia berpura-pura sedang belajar di kamar, padahal diam-diam ia berwudu dan menunaikan sholat di sudut ruangan dengan sajadah kecil yang disembunyikan di bawah lemari. Di waktu malam, ketika suara jangkrik terdengar di luar jendela dan lampu-lampu rumah tetangga mulai padam, ia akan membuka Al-Quran kecil pemberian Fikri. Ia membaca perlahan, terbata-bata, tapi penuh rasa haru. Setiap ayat yang ia baca seperti menuntunnya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih kuat. Namun semakin lama, rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Ibunya mulai curiga melihat perubahan pada anaknya. Adrian menjadi lebih pendiam, lebih sering menyendiri, dan seringkali menolak ikut ibunya ke tempat ibadah seperti dulu. Sang ibu, yang selama ini sangat menjaga tradisi keluarganya, mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia menahan diri. Mencoba berpikir positif. Hingga suatu sore yang tak akan pernah Adrian lupakan. Hari itu, ibunya sedang membersihkan kamar Adrian. Ia bermaksud merapikan pakaian anaknya yang berantakan. Namun saat membuka laci meja belajar, matanya terhenti pada sebuah benda kecil berwarna hijau tua. Sebuah mushaf Al-Quran berukuran kecil. Di dalamnya ada secarik kertas berisi tulisan tangan Adrian, kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Jantung sang ibu berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia membaca berulang kali tulisan itu untuk memastikan matanya tidak salah. Tapi setiap huruf yang terbaca semakin membuat dadanya sesak. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar anaknya, lalu duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Dalam hatinya, berkecamuk perasaan yang sulit dijelaskan. Antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Ketika Adrian pulang sore itu, ia menemukan ibunya duduk di ruang tamu. Wajahnya dingin, matanya merah, dan di tangannya tergenggam mushaf kecil yang sangat dikenalnya. Adrian terdiam. Dadanya langsung terasa berat. "Adrian," suara ibunya terdengar parau. "Apa ini?" Ia tak mampu menjawab.
Ia hanya berdiri membeku, menatap benda yang kini terasa begitu berat di tangan ibunya. Ibunya menatapnya tajam. Ibu tanya, apa ini? Apa kamu sekarang sudah berpindah keyakinan? Adrian menunduk. Suaranya bergetar ketika berkata pelan, "Iya, Bu. Aku sudah memeluk Islam." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi sang ibu. Ia menatap anaknya dengan pandangan tak percaya. "Kamu bilang apa? Kamu masuk Islam? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu? Setelah semua doa yang ibu panjatkan agar kamu tetap teguh?" Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia bangkit berdiri, wajahnya penuh amarah bercampur kesedihan. "Apa kamu sadar, Nak? Kamu sudah menghancurkan hati ibu. Kamu tahu betapa malunya ibu jika orang-orang tahu anak satu-satunya berpaling dari keyakinan keluarga." Adrian mencoba mendekat, tapi ibunya mundur. "Ibu, jangan panggil aku ibu," teriaknya. "Kalau kamu sudah memilih jalanmu sendiri, maka jangan anggap aku ini ibumu lagi." Suasana rumah tiba-tiba terasa hempe. Hanya suara napas mereka yang tersisa, tersengal di antara tangis dan ketakutan. Adrian menatap ibunya dengan mata basah. "Aku tidak ingin meninggalkan ibu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin tenang, Bu. Aku menemukan kedamaian di dalam Islam, tapi aku tetap anak ibu. Aku tetap mencintai ibu lebih dari apapun." Namun kalimat itu tak sanggup menembus tembok luka di hati sang ibu. Ia menutup telinga, menggeleng kuat-kuat sambil menangis. "Tidak, Adrian. Kamu bukan lagi anakku. Kamu sudah memilih. Sekarang pergilah." Hening sejenak. Angin sore menerobos masuk dari jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Di wajah Adrian, air mata jatuh satu persatu. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua kata terasa percuma ketika hati sudah tertutup oleh amarah dan kecewa. Perlahan, ia melangkah ke kamarnya. Ia mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian dan mushaf yang tadi sempat ditemukan ibunya. Tangannya gemetar. Di pintu kamar, ia berhenti sejenak, menatap ruangan yang penuh kenangan, foto masa kecilnya, baju yang dijahit ibunya sendiri, damul aroma kain yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Ia tahu, langkah berikutnya akan menjadi langkah paling menyakitkan dalam hidupnya. Ketika ia keluar dari kamar, ibunya masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya tak lagi marah, tapi dingin dan terluka. Adrian mendekat dengan hati-hati. Ia ingin memeluk ibunya, tapi tangan itu menolak. "Jangan sentuh aku. Pergi sebelum ibu benar-benar kehilangan kesabaran." Adrian menatap wajah itu untuk terakhir kalinya malam itu. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bermaksud meninggalkan ibu. Aku hanya ingin mencari Tuhan dengan cara yang aku yakini benar. Tapi aku janji, aku akan terus mendoakan ibu setiap hari. Aku akan tetap mencintai ibu selamanya." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, memandangi sosok ibunya yang berdiri membelakanginya. Ia berharap ibunya memanggil namanya, seperti dulu saat ia pergi bermain, tapi tidak ada suara apapun. Yang terdengar hanyalah isak pelan dari seorang ibu yang hatinya hancur, dan langkah kaki anak yang mencoba kuat meski jiwanya remuk. Malam itu, Adrian berjalan sendirian di bawah langit yang gelap. Lampu-lampu jalan temaram, udara dingin menggigit kulitnya. Tapi lebih dingin lagi rasa di dadanya. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menjadi alasan untuk hidup. Namun di tengah kesedihan itu, ia menatap ke langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku, jaga ibuku. Aku percaya, suatu hari nanti engkau akan lembutkan hatinya." Langkah itu berlanjut tanpa arah. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu perjalanan barunya telah dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh air mata, doa, dan harapan bahwa suatu hari nanti, pelukan yang hilang malam ini akan kembali. Dan di rumah itu, di dalam keheningan, ibunya duduk sendirian di ruang tamu. Di tangan tuanya, mushaf kecil itu masih tergenggam erat. Air mata terus mengalir di pipinya. Dalam hati kecilnya, ia berbisik tanpa suara. "Mengapa kamu melakukan ini, Nak? Mengapa memilih jalan yang menjauh dariku?" Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, anaknya yang baru saja diusir, sedang menengadahkan tangan dengan doa yang sama. Doa agar suatu hari, Tuhan mempertemukan mereka kembali dalam kasih yang utuh. Malam itu menjadi saksi perpisahan dua hati yang sama-sama hancur, tapi sama-sama mencintai. Satu karena kehilangan, satu karena keyakinan. Dan di antara keduanya, doa yang tak pernah berhenti mengalir. Waktu berjalan begitu cepat, namun rasa sakit di hati Aurel seperti berhenti di satu titik, di hari ketika ia diusir dari rumah. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu, tapi setiap kali ia teringat, ada bagian dari dirinya yang masih remuk.
Malam-malam panjang sering ia habiskan dalam sepi, duduk di pojok kamar kontrakannya, memandangi langit-langit yang penuh bekas bocor, berusaha menenangkan dada yang terasa sesak oleh kenangan masa lalu. Di luar, kehidupan terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi, matahari terbit dan tenggelam, tapi di hati Aurel masih tersisa bayangan wajah ibunya. Wajah yang dulu penuh kasih, namun kini berganti dingin dan marah dalam ingatannya. Ia masih ingat jelas tatapan itu. Tatapan yang dulu menenangkannya di masa kecil, namun kini menghantui setiap doa malamnya. Awal-awal setelah diusir, Aurel benar-benar tersesat. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bertahan dengan apa. Satu-satunya barang yang ia bawa hanyalah sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya, mushaf kecil yang diberikan oleh seorang teman, dan selembar foto lama, foto dirinya bersama sang ibu, diambil saat Aurel masih kecil, duduk di pangkuannya sambil tersenyum bahagia. Hari-hari pertama di jalan adalah ujian yang tak pernah ia bayangkan. Ia sempat tidur di teras masjid, berusaha bertahan dari dinginnya malam. Lapar sering datang tanpa permisi, tapi di setiap sujudnya, Aurel selalu mengulang doa yang sama, agar ibunya suatu hari mau memaafkannya. Beberapa kali ia mencoba menulis surat untuk sang ibu, surat sederhana yang berisi kerinduan dan permintaan maaf. Namun setiap kali surat itu selesai, tangannya gemetar, dan akhirnya kertas itu ia remas kembali. Ia takut bahwa suratnya hanya akan dibuang tanpa dibaca, atau lebih buruk, membuat ibunya semakin marah. Meski begitu, Aurel tidak berhenti berdoa. Dalam keheningan malam, ketika semua orang terlelap, ia berbicara kepada Tuhan dengan air mata yang tak henti mengalir. Ia menceritakan betapa rindunya ia pada ibunya, betapa ia ingin memeluknya sekali lagi, dan betapa ia berharap sang ibu suatu hari bisa melihat bahwa hatinya masih sama. Masih anak yang dulu selalu mencintainya tanpa syarat. Tahun-tahun berlalu, perlahan, kehidupan mulai memberi ruang bagi Aurel untuk berdiri lagi. Ia bekerja di sebuah toko kecil, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa menyewa kamar kos sederhana. Lingkungan barunya mempertemukannya dengan banyak orang baik. Ada seorang ibu pemilik warung yang sering memberinya makan ketika uangnya tak cukup, dan ada pula teman-teman seiman yang tak pernah berhenti menguatkannya dengan kalimat, "Allah tidak pernah meninggalkanmu." Di tempat baru itu, Aurel belajar tentang arti sabar. Ia belajar menerima kenyataan bahwa cinta sejati terkadang harus diuji dengan luka yang dalam. Ia juga mulai menumbuhkan keyakinan bahwa waktu, sekeras apapun, akan membawa keajaiban bagi hati yang tulus. Namun jauh di lubuk hatinya, rindu kepada sang ibu tetap tumbuh, tak berkurang sedikit pun. Setiap kali bulan Ramadan datang, rindu itu menjadi lebih kuat. Saat ia berbuka sendirian di kamar sempit, bayangan masa kecilnya datang begitu jelas. Ia ingat dulu ibunya selalu menyiapkan makanan kesukaannya, kolak pisang yang harum dan hangat. Kini, setiap kali mencium aroma kolak dari warung tetangga, Aurel terdiam lama. Ada haru yang menyesak di dadanya, membuat matanya basah tanpa ia sadari. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Aurel duduk di jendela sambil menatap lampu jalan yang temaram. Ia memeluk mushaf kecilnya erat-erat, lalu membuka halaman yang sudah mulai lusuh di bagian tengah. Di sana ada catatan kecil dari temannya dulu. Jika kau rindu pada seseorang, doakan dia. Karena doa adalah bentuk cinta paling lembut. Kalimat itu menenangkan hatinya. Sejak malam itu, Aurel mulai membiasakan diri mendoakan ibunya setiap selesai sholat. Ia tak lagi berdoa agar sang ibu menerimanya kembali dengan segera, tapi agar Tuhan menjaga ibunya, menenangkan hatinya, dan membuka sedikit ruang maaf di dalamnya. Dalam kesendiriannya, Aurel tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan lembut sekaligus. Wajahnya kini tampak lebih tenang, meski masih menyimpan banyak cerita di balik senyum yang ia tampilkan. Setiap luka yang dulu terasa tajam, kini mulai menjadi bagian dari perjalanan yang membentuknya. Ia tak lagi menyalahkan keadaan, hanya belajar menerima bahwa semua yang terjadi adalah cara Tuhan untuk mendekatkannya pada kasih yang lebih luas. Namun meski waktu telah banyak menyembuhkan, ada satu hal yang tak pernah bisa benar-benar hilang, keinginan untuk pulang. Setiap kali lewat di depan rumah orang lain yang tampak hangat, dengan suara tawa anak dan ibu dari dalamnya, Aurel selalu berhenti sejenak. Ia menatap pemandangan itu dengan mata yang penuh harap, membayangkan jika saja suatu hari nanti, ia bisa merasakan suasana seperti itu lagi bersama ibunya. Dalam hati kecilnya, ia percaya Tuhan belum menutup jalan untuk pertemuan itu. Meski sudah 10 tahun berlalu, Aurel yakin akan ada waktu di mana pintu rumah itu kembali terbuka untuknya. Ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin setiap langkah sabar yang ia jalani adalah bagian dari perjalanan menuju pelukan yang telah lama ia rindukan.
Malam itu, sebelum tidur, Aurel kembali berdoa dengan suara lirih. Ia menyebut nama ibunya dengan penuh kelembutan. Sama seperti dulu waktu kecil ketika ia memeluk sang ibu di ujung tempat tidur. Air matanya jatuh membasahi bantal, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang berbeda. Rasa bahwa ia tidak lagi sendiri, karena Tuhan selalu mendengarnya. Dan mungkin, di suatu tempat yang jauh, ibunya juga tengah merasakan hal yang sama. Dan disitulah, di antara kesunyian malam dan cahaya bulan yang redup, Aurel menutup matanya dengan keyakinan baru. Bahwa luka bisa sembuh, bahwa jarak bisa terjembatani, dan bahwa cinta seorang anak pada ibunya akan selalu menemukan jalannya kembali, walau harus menunggu 10 tahun lamanya. Hari itu, langit tampak berbeda. Awan putih bergerak pelan di antara birunya langit yang bersih, seolah sedang memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Aurel bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa dadanya berdebar tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung hari. Setelah sholat subuh, ia duduk di tepi jendela sambil menatap langit yang mulai terang, lalu berkata dalam hati, entah kenapa aku merasa hari ini akan berbeda. Beberapa jam kemudian, Aurel bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Ia bekerja di sebuah toko pakaian kecil di pusat kota, milik seorang ibu paruhbaya yang sudah seperti keluarga sendiri baginya. Toko itu bukan toko besar, tapi cukup untuk membuat hidupnya tenang dan sederhana. Setiap pagi, ia membuka pintu toko, menyapu lantai, menata pakaian, dan menyambut pelanggan dengan senyum ramah. Pekerjaan itu membuatnya merasa berguna, membuatnya lupa sejenak pada kesepian yang masih bersemayam di hatinya. Pagi itu toko terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang karena sedang ada diskon akhir pekan. Aurel sibuk membantu memilihkan ukuran, melipat pakaian, dan membungkus barang dengan rapi. Waktu terasa berjalan cepat hingga menjelang siang. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba pintu toko terbuka, dan suara lembut seorang wanita terdengar memanggil, "Permisi. Apakah di sini ada baju ukuran besar untuk perempuan seusia saya?" Aurel menoleh. Seketika tubuhnya kaku. Suara itu begitu familiar. Ia berusaha menahan napas. Takut kalau dirinya hanya sedang berhalusinasi. Namun ketika ia menatap wajah wanita itu, dunia seolah berhenti berputar. Di hadapannya berdiri sosok yang sudah 10 tahun terakhir hanya bisa ia bayangkan dalam doa, ibunya. Rambut ibunya kini sudah mulai memutih di beberapa bagian. Keriput halus menghiasi wajahnya, tapi sorot matanya masih sama, lembut dan teduh seperti dulu. Tubuhnya tampak sedikit lebih kurus, namun cara ia memegang tas dan menatap sekeliling membuat Aurel yakin itu benar ibunya. Jantung Aurel berdetak begitu cepat, tangannya gemetar, bibirnya kering, dan tenggorokannya terasa tercekat. Ia ingin berlari, ingin memeluk, ingin berkata, "Bu, ini aku Aurel." Tapi suara itu tak juga keluar. Ada rasa takut yang begitu besar. Takut kalau ibunya tidak mau mengenalinya lagi. Takut kalau luka lama belum sembuh, dan kehadirannya hanya akan membuka kembali duka yang telah lama terkubur. Ibunya tampak tidak mengenalinya. Ia hanya melihat Aurel sebentar, lalu tersenyum sopan, seperti pelanggan biasa pada penjaga toko. "Nak, bisa tolong carikan ukuran yang agak besar ya, warna pastel kalau bisa," ucapnya dengan nada lembut. Aurel menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Dengan langkah pelan, ia menuju rak bagian dalam untuk mencari pakaian yang diminta. Setiap langkah terasa berat, setiap gerak tangannya gemetar. Di dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, apakah ini saatnya? Apakah ini waktu yang kau pilih untuk mempertemukanku dengannya lagi?" Ia kembali membawa beberapa potong pakaian dan menyerahkannya dengan tangan bergetar. Ibunya mencoba satu persatu di depan cermin, lalu tersenyum puas. "Yang ini bagus, warnanya menenangkan," katanya sambil memandang pantulan dirinya di kaca. Aurel hanya bisa tersenyum tipis, menatap diam-diam dari sudut mata, berusaha menahan perasaan yang bergolak. Saat ibunya hendak membayar, Aurel melihat dompet itu. Dompet kulit coklat tua yang dulu sering ia mainkan waktu kecil. Di bagian ujungnya masih ada bekas sobekan kecil. Pemandangan itu membuat Aurel tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia menunduk, pura-pura sibuk menghitung uang kembalian. Tapi suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Bu." Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap wajah Aurel lebih lama. Ada sesuatu di sorot mata wanita itu, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. "Kau mengingatkanku pada seseorang," katanya lirih. "Seorang anak yang dulu..." Kalimatnya terhenti, napasnya tampak berat, yang dulu pergi meninggalkan rumah. Aurel tak sanggup lagi berpura-pura. Air matanya menetes begitu saja.
Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Itu aku, Bu." Ibunya membeku. Seketika matanya membesar, tubuhnya kaku, dan wajahnya berubah pucat. Ia menatap Aurel lama sekali, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kau, Aurel?" Suaranya gemetar, setengah antara kaget dan bingung. Aurel mengangguk, air matanya jatuh semakin deras. "Iya, Bu. Ini Aurel, anak ibu." Hening mengisi ruangan. Suara orang-orang di luar toko seolah menghilang. Yang terdengar hanya napas dua orang perempuan yang berusaha menahan gelombang emosi di dada mereka. Ibunya menatap wajah Aurel dari ujung rambut sampai dagu, seolah ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya benar-benar anak yang dulu diusirnya dengan kemarahan dan air mata. Akhirnya, ibunya menutup mulut dengan tangan, dan air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Ia melangkah maju dengan kaki gemetar, lalu memeluk Aurel erat-erat. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh tangis yang tertahan selama 10 tahun. "Aurel, maafkan ibu," ucapnya sambil terisak. "Ibu berdosa padamu. Ibu tak seharusnya mengusirmu waktu itu." Aurel menangis di pelukan itu, suaranya patah-patah di antara sesenggukan. "Aku juga minta maaf, Bu. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti ibu. Aku cuma ingin mencari ketenangan. Aku tetap anak ibu, Bu. Aku nggak pernah berhenti sayang sama ibu." Pelukan mereka menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu dan anak tak pernah benar-benar putus, bahkan setelah bertahun-tahun dipisahkan oleh luka dan perbedaan. Orang-orang di toko yang melihat pemandangan itu hanya bisa diam, beberapa di antaranya menitikkan air mata haru. Setelah lama saling berpelukan, ibunya menyentuh wajah Aurel dengan lembut. "Kau terlihat lebih dewasa sekarang," katanya sambil tersenyum tipis di tengah air matanya. "Ibu sering berdoa agar kau baik-baik saja di luar sana. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu." Aurel mengangguk sambil menggenggam tangan ibunya. "Tuhan juga dengar doaku, Bu. Aku selalu minta satu hal, supaya ibu sehat dan mau memaafkanku." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Aurel. Setelah 10 tahun penantian, setelah malam-malam panjang yang diisi dengan doa dan air mata, akhirnya ia kembali menemukan pelukan yang selama ini hilang. Di toko kecil itu, di tengah kesederhanaan dan tanpa rencana, Tuhan mempertemukan dua hati yang dulu retak oleh perbedaan, kini disatukan kembali oleh cinta dan maaf. Dan di antara pelukan itu, Aurel sadar, semua luka, semua kesedihan, semua tahun yang ia lewati dalam kesepian ternyata bukan tanpa arti. Karena pada akhirnya, setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang dipanjatkan, mengantarkannya pada satu momen yang selama ini ia tunggu. Pelukan di ambang pintu hati ibunya yang akhirnya terbuka kembali. Hari itu sore menjelang malam, matahari mulai turun perlahan, meninggalkan semburat jingga di langit. Udara terasa hangat dan lembut, seakan alam pun tahu bahwa sesuatu yang sakral sedang menunggu untuk terjadi. Setelah pertemuan yang begitu menggetarkan di toko pakaian itu, Aurel dan ibunya duduk berdua di sebuah bangku kecil dekat taman kota. Di antara mereka masih ada tangis yang tersisa, namun juga tawa kecil yang lama tak terdengar. Ibunya sesekali menatap Aurel, seolah masih tak percaya bahwa anak yang selama ini dirindukan kini benar-benar ada di hadapannya. "Kau sudah tumbuh menjadi perempuan yang kuat," ucapnya pelan sambil menggenggam tangan Aurel. "Dulu ibu selalu takut kau tidak akan mampu bertahan di luar sana, tapi ternyata Tuhan menjaga kamu dengan caranya sendiri." Aurel tersenyum lembut, matanya masih basah. "Aku bertahan, Bu, karena dalam setiap langkahku, aku selalu ingat wajah ibu. Setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu bilang ke diriku sendiri, ibu pasti ingin aku baik-baik saja." Ibunya terdiam. Hatinya terasa perih dan hangat sekaligus. Rasa sesal yang selama ini mengendap, kini muncul ke permukaan. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah. "Ibu dulu salah, Aurel. Ibu terlalu keras menolak keputusanmu. Ibu takut kehilanganmu, tapi justru karena ketakutan itu, ibu malah benar-benar kehilangan." 10 tahun, Aurel. 10 tahun ibu hidup dalam penyesalan. Setiap malam, ibu terbangun dan berharap waktu bisa diputar ulang. Aurel menunduk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Aku pun salah, Bu. Aku pergi tanpa sempat menjelaskan semuanya dengan baik. Aku cuma ingin mencari ketenangan, tapi ternyata aku justru membuat hati ibu hancur. Selama ini aku berdoa, supaya ibu memaafkanku. Aku tahu, tak mudah bagi ibu menerima keputusanku, tapi aku ingin ibu tahu. Aku tidak pernah berubah. Aku tetap anak ibu yang dulu, yang selalu mencintai ibu lebih dari apapun." Air mata kembali menetes di pipi ibunya. Ia mengusap wajah Aurel dengan lembut,
lalu berkata lirih, "Aurel, ibu memang sempat marah, bahkan sampai membencimu. Tapi sejujurnya, rasa rindu ibu padamu tidak pernah berhenti sedetik pun. Setiap kali melihat anak lain bersama ibunya, ibu merasa kehilangan separuh jiwa. Keheningan sejenak menyelimuti mereka, angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di atas kepala mereka. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar menggema, memecah keheningan itu dengan getar yang menenangkan. Aurel memejamkan mata sejenak, lalu menatap ibunya dengan penuh haru. "Bu, maukah ibu ikut aku ke masjid nanti?" "Tidak untuk apa-apa, hanya untuk duduk bersama di taman depannya. Aku ingin duduk di sana dengan ibu, mendengar suara azan, dan bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita lagi." Ibunya menatap Aurel lama. Ada air mata di matanya, tapi juga ada senyum di bibirnya. "Boleh nak, ibu akan ikut. Ibu ingin mendengar bagaimana kau berdoa selama ini." Mereka berjalan berdampingan menuju masjid kecil di ujung taman. Langkah ibunya tampak pelan, sementara Aurel mendampinginya dengan hati-hati, seperti takut kehilangan lagi. Ketika sampai di halaman masjid, mereka duduk di bangku batu di bawah pohon besar. Suara orang-orang yang hendak sholat terdengar samar. Aurel menatap menara masjid yang menjulang, lalu berkata pelan, "Setiap kali aku datang ke masjid, aku selalu berdoa untuk ibu. Aku minta agar Tuhan melembutkan hati ibu, agar suatu hari pintu rumah itu terbuka lagi untukku. Aku tidak tahu kapan, tapi aku percaya Tuhan akan memilih waktu terbaiknya." Ibunya menatap Aurel penuh haru. "Dan ternyata waktu itu datang hari ini," ucapnya pelan. "Mungkin memang Tuhan ingin kita belajar arti kesabaran dan pengampunan." Mereka berdua diam cukup lama, hanya saling menggenggam tangan. Dalam diam itu, ada ribuan kata yang tak terucap. Ada luka yang perlahan sembuh, ada kasih yang tumbuh kembali. Setelah salat maghrib selesai, ibunya memandang Aurel dengan mata yang masih basah. "Aurel, maukah kau pulang bersama ibu malam ini?" Pertanyaan itu membuat Aurel tertegun. Dadanya terasa hangat, matanya langsung berkaca-kaca. "Ibu, apa ibu sungguh-sungguh?" Ibunya mengangguk. "Rumah kita tidak sebesar dulu, tapi itu tetap rumahmu. Pintu itu selalu terbuka untukmu, bahkan di saat ibu belum menyadarinya." Tanpa bisa menahan diri, Aurel memeluk ibunya erat. Ia menangis dalam pelukan itu, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua doanya terjawab. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Mobil yang mereka tumpangi melaju perlahan melewati jalanan yang dulu begitu akrab bagi Aurel. Setiap belokan, setiap deretan pohon di pinggir jalan, membawa kenangan masa kecil yang sempat terkubur dalam waktu. Hatinya berdebar ketika mobil mulai memasuki jalan kecil menuju rumah lamanya. Rumah itu masih sama. Pagar besi tua yang sedikit berkarat, pohon mangga di sudut halaman yang dulu sering mereka duduki bersama, dan jendela ruang tamu dengan tirai bermotif bunga kecil. Semuanya masih seperti dulu, hanya tampak sedikit lebih tua. Ibunya berhenti di depan pintu dan memegang gagangnya. Ia menatap Aurel dengan senyum lembut. 10 tahun lalu, ibu menutup pintu ini dengan marah. Tapi malam ini ibu ingin membukanya dengan cinta. Aurel tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Ia menunduk, sementara ibunya membuka pintu perlahan. Dari dalam rumah, aroma kayu dan udara masa lalu menyapa mereka. Aurel melangkah masuk, dan di saat itulah, ibunya memeluknya lagi. Kali ini di ambang pintu, tempat di mana dulu perpisahan terjadi. Pelukan itu terasa seperti keajaiban. Semua yang retak kini menyatu kembali. Semua yang hancur kini diperbaiki oleh waktu, doa, dan cinta yang tak pernah padam. "Ibu janji," bisik ibunya sambil menahan isak, "tidak akan pernah lagi ada pintu yang tertutup untukmu. Apapun yang terjadi, kau tetap anak ibu. Darah dan cinta ibu akan selalu mengalir dalam dirimu." Aurel membalas pelukan itu erat. "Dan aku janji, Bu, aku tidak akan pergi lagi. Aku akan tetap di sini, di samping ibu, selama Tuhan mengizinkan." Di ambang pintu itu, dua hati yang dulu dipisahkan oleh amarah kini kembali disatukan oleh kasih. Sore berubah menjadi malam, bintang mulai bermunculan, dan rumah tua itu kembali hidup oleh suara tawa dan doa. Di dalam dada Aurel tak ada lagi beban. Yang tersisa hanyalah syukur. Syukur atas pertemuan yang diatur dengan begitu indah oleh Tuhan. 10 tahun bukan waktu yang singkat, tapi penantian itu kini terasa layak, karena akhirnya ia bisa memeluk ibunya lagi. Di tempat di mana semuanya dulu berakhir, dan kini dimulai kembali, di ambang pintu yang akhirnya terbuka. Malam itu terasa begitu damai. Rumah kecil yang dulu pernah menjadi saksi pertengkaran, kini berubah menjadi tempat penuh haru dan kedamaian.
Lampu ruang tamu menyala lembut, menerangi dua sosok yang duduk bersebelahan di atas sofa tua. Aurel dan ibunya. Mereka saling diam, bukan karena tak tahu harus bicara apa, tapi karena masing-masing sedang berusaha menyerap kenyataan bahwa mereka akhirnya benar-benar bersama lagi setelah 10 tahun terpisah. Aurel menatap sekeliling rumah dengan mata yang hangat. Setiap sudut memunculkan kenangan. Di pojok dekat lemari, ia masih bisa membayangkan dirinya kecil, duduk sambil menggambar dengan krayon, sementara ibunya memasak di dapur. Di dinding, masih tergantung foto lama keluarga mereka, sedikit berdebu, tapi masih jelas memperlihatkan wajah kecil Aurel yang tertawa lepas di pangkuan ibunya. Hatinya bergetar, seakan waktu berhenti di titik itu dan Tuhan mengembalikannya, hanya untuk menyembuhkan luka yang selama ini tak tersentuh. Ia menatap wajah ibunya yang kini tampak lebih tua. Ada garis-garis lelah di ujung matanya, tapi juga ada ketenangan yang dulu tidak pernah Aurel lihat sebelumnya. Ibu kelihatan lebih tenang sekarang, ujar Aurel pelan, suaranya hampir bergetar. Dulu ibu sering terlihat kuat di luar, tapi aku tahu, di dalam ibu pasti capek, ya? Ibunya menatap Aurel lama, lalu tersenyum tipis. Kau tahu, Aurel, setelah kau pergi, hidup ibu terasa kosong. Awalnya ibu marah, sangat marah. Ibu merasa kau telah memilih jalan yang membuat jarak antara kita begitu jauh. Tapi semakin lama ibu menyimpan kemarahan itu, semakin sesak rasanya. Setiap malam ibu menangis diam-diam, memeluk bantal, dan bertanya-tanya, apa kau makan dengan cukup? Apa kau punya tempat untuk tidur? Apa ada yang menjagamu? Aurel menunduk, air matanya mulai jatuh satu persatu. Aku juga sering berpikir tentang ibu, Bu. Kadang waktu aku merasa sangat lapar, aku teringat masakan ibu. Kadang waktu aku kedinginan, aku teringat selimut ibu yang selalu hangat. Aku nggak pernah benar-benar pergi, Bu. Hanya tubuhku yang jauh, tapi hatiku selalu ada di sini. Ibunya menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun ibu mencoba mengalihkan pikiran itu. Ibu tenggelam dalam kesibukan, mencoba menutupi rindu dengan pekerjaan dan kesibukan. Tapi setiap kali ibu melihat anak lain memanggil ibunya, atau melihat seorang ibu menuntun anaknya, dada ibu selalu sesak. Waktu itu ibu baru sadar, tak ada alasan di dunia ini yang pantas membuat seorang ibu memutus hubungan dengan anaknya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Aurel dengan mata yang berkaca-kaca. Aurel, maafkan ibu. Maaf karena dulu ibu membiarkan ego dan ketakutan mengalahkan cinta. Maaf karena ibu menutup pintu rumah ini untukmu. Ibu seharusnya melindungimu, bukan mengusirmu. Tapi ibu terlalu takut kehilanganmu, tapi juga takut menerima keputusanmu. Aurel menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, aku nggak menyimpan dendam sedikit pun. Aku malah berterima kasih karena lewat semua itu, aku belajar banyak. Aku belajar tentang arti kesabaran, tentang bagaimana Tuhan mengubah luka jadi kekuatan. Aku tahu waktu itu ibu hanya ingin yang terbaik buat aku. Aku bisa merasakannya. Dan sekarang, aku cuma ingin ibu tahu, aku udah memaafkan semuanya sejak lama. Tangis ibunya pecah, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Kau memaafkan ibu. Setelah semua yang ibu lakukan padamu? Aurel mengangguk. Air matanya juga mulai menetes. Iya, Bu. Karena ibu adalah bagian dari aku. Aku nggak akan bisa tenang kalau masih menyimpan marah. Selama ini aku hidup hanya dengan satu harapan. Bisa memeluk ibu lagi. Dan bilang langsung, aku sudah maafkan semuanya. Pelan-pelan, Aurel mendekat, memeluk ibunya dengan lembut. Pelukan itu terasa begitu dalam. Seolah ingin menebus 10 tahun kehilangan dalam satu momen. Ibunya membalas pelukan itu, erat sekali, seakan takut kalau Aurel akan hilang lagi. Di dalam pelukan itu, tidak ada kata-kata yang keluar, hanya isak kecil yang berganti menjadi kelegaan. Mereka berdua menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, beban yang selama ini mereka pikul masing-masing, kini luruh bersama air mata. Setelah beberapa saat, ibunya berkata lirih, kau tahu Aurel, selama ini ibu berdoa, tapi entah mengapa doa itu terasa menggantung. Ibu merasa Tuhan marah pada ibu karena ibu marah padamu. Tapi malam ini, ketika ibu bisa memelukmu lagi, ibu merasa Tuhan akhirnya mengampuni ibu juga. Lewat kau, Aurel, Tuhan menyembuhkan hati ibu. Aurel tersenyum di tengah tangis. Tuhan memang selalu punya cara yang indah untuk mempertemukan hati-hati yang pernah tersesat, Bu. Mereka duduk kembali, kali ini saling bersandar. Ibunya mengambil foto lama di atas meja. Foto mereka berdua waktu Aurel masih kecil. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata, kau ingat hari ini? Kita berfoto di depan taman. Setelah ibu membuatkan kue ulang tahunmu. Lihat, wajahmu penuh noda krim.
Aurel tertawa kecil di antara air matanya. Iya Bu, aku inget banget. Ibu waktu itu marah karena aku nggak sabar mau makan kue sebelum lilinnya ditiup. Mereka tertawa bersama. Tawa yang lama tak terdengar, kini terdengar lembut, mengisi ruang yang dulu penuh tangis dan marah. Tawa itu mengalir begitu alami, membawa kedamaian yang selama ini mereka cari. Malam makin larut, di luar hujan rintik mulai turun perlahan. Aurel berdiri, mengambil segelas air hangat untuk ibunya. Saat ia kembali, ibunya menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Aurel, ibu ingin sesuatu darimu. Apa, Bu? Ibu ingin kau ajari ibu tentang keyakinan yang membuatmu setegar ini. Ibu ingin tahu apa yang selama ini memberimu kekuatan, bahkan saat ibu menolakmu. Aurel menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak langsung menjawab, hanya menunduk, mencoba menahan getar di suaranya. Aku akan cerita pelan-pelan, Bu, tapi bukan untuk memaksamu. Aku cuma ingin ibu tahu bahwa apapun keyakinanku sekarang, tidak pernah menghapus rasa hormat dan cintaku pada ibu. Justru karena keyakinan itulah aku belajar memaafkan, belajar untuk kembali meski pernah diusir. Ibunya menatap Aurel lama, lalu mengangguk pelan. Baik nak, ibu siap mendengarnya. Mungkin ini waktunya ibu membuka hati, bukan untuk mengubah siapapun, tapi untuk mengerti. Aurel tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Bu. Malam itu mereka berbicara lama. Bukan lagi dengan dinding yang memisahkan, tapi dengan hati yang terbuka. Setiap kata terasa seperti benang yang menjahit kembali luka-luka lama. Setiap tatapan menjadi pelukan yang menenangkan. Ketika malam hampir berganti pagi, ibunya menyandarkan kepala di bahu Aurel dan berbisik pelan. Terima kasih, nak. Karena kau tidak menyerah mencintai ibu. Meski ibu pernah mengusirmu, ternyata cinta yang tulus benar-benar bisa menembus waktu dan jarak. Aurel membalas dengan suara yang lembut, aku nggak pernah bisa berhenti mencintai ibu, Bu. Karena dalam setiap doaku, ibu selalu jadi alasan kenapa aku kuat. Dan malam itu, di rumah kecil yang pernah menjadi saksi perpisahan mereka, kini hanya ada kedamaian. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi air mata duka. Yang tersisa hanyalah dua hati yang telah berdamai. Satu memberi maaf, satu menerima, keduanya disembuhkan oleh cinta dan ridha Tuhan. Di bawah cahaya lampu temaram, pelukan terakhir malam itu bukan sekadar pelukan antara seorang ibu dan anak, melainkan pelukan dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang ke dalam kedamaian yang sesungguhnya. Fajar mulai menampakkan cahayanya di ufuk timur. Langit yang semula kelabu kini perlahan berubah menjadi semburat oranye lembut. Seolah alam ikut menyambut babak baru dalam hidup Aurel dan ibunya. Di halaman kecil rumah itu, udara pagi terasa begitu segar. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah sisa hujan semalam memberi nuansa tenang yang belum pernah Aurel rasakan selama bertahun-tahun. Pagi itu, Aurel duduk di teras rumah sambil menatap langit. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul perlahan. Suara burung-burung kecil terdengar dari kejauhan, seakan ikut bernyanyi menyambut hari yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini terasa seperti awal yang baru. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk ibunya. Wanita yang dulu pernah menutup pintu dengan amarah, kini membuka hatinya dengan penuh keikhlasan. Tak lama kemudian pintu rumah terbuka pelan. Ibunya muncul dengan pakaian sederhana, membawa 2 piring berisi nasi dan telur goreng. Aroma masakan itu membawa Aurel seketika kembali ke masa kecil. Ke masa di mana hal sederhana seperti sarapan buatan ibu bisa membuat dunia terasa sempurna. Aurel, makan dulu, nak. Ibu masak seadanya, kata ibunya sambil tersenyum. Aurel tersenyum lembut. Masakan ibu selalu terasa istimewa, Bu. Rasanya nggak pernah berubah, meskipun sudah 10 tahun berlalu. Mereka duduk berdua, menikmati sarapan sederhana di teras rumah. Tak banyak bicara, hanya sesekali bertukar pandang dan tersenyum. Namun di balik keheningan itu, ada rasa syukur yang begitu besar mengalir di antara mereka. Tak perlu kata-kata untuk menggambarkan betapa berharganya momen itu. Setelah selesai makan, Aurel menatap ibunya yang kini tampak lebih cerah. Wajahnya tidak lagi dibayangi oleh rasa bersalah, matanya tidak lagi menyimpan luka. Bu, ujar Aurel perlahan. Aku masih sulit percaya kalau semua ini nyata. Dulu aku sering bermimpi bisa duduk lagi bareng ibu seperti ini. Tapi setiap kali terbangun, mimpi itu hilang. Dan yang tersisa cuma rasa rindu yang nggak bisa dijelaskan. Ibunya menghela napas pelan, menatap ke arah jalanan di depan rumah yang mulai ramai. Mungkin karena dulu ibu belum siap, nak. Tapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat.
Dan ternyata, 10 tahun bukan waktu yang sia-sia. Waktu itu mungkin panjang, tapi cukup untuk membuat ibu sadar betapa besarnya cinta seorang anak yang tak pernah pergi meskipun diusir. Aurel menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku nggak pernah bisa benar-benar marah, Bu. Setiap kali aku salat, aku selalu mendoakan ibu. Aku percaya, suatu hari nanti doa itu akan mengetuk hati ibu. Aku cuman nggak tahu kapan. Tapi sekarang aku tahu, Tuhan nggak pernah menolak doa anak untuk ibunya. Ibunya menatap Aurel dalam diam, lalu tersenyum dengan mata yang mulai basah. Kau benar, Aurel. Tuhan memang tak pernah menolak doa anak yang tulus. Mungkin doa-doamu lah yang akhirnya menuntun ibu kembali menemukanmu. Suasana menjadi hening sejenak. Angin pagi berhembus lembut, memainkan ujung rambut Aurel. Ia menatap ke langit, matanya berbinar. Bu, aku bersyukur banget. Dulu aku sempat berpikir, mungkin aku nggak akan pernah bisa pulang. Tapi sekarang, aku sadar, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah hati yang menerima kita, tanpa syarat. Dan hari ini, aku pulang ke rumah yang sebenarnya. Ibunya mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Aurel erat. Ibu pun merasa begitu, Nak. Dulu ibu berpikir ibu kehilangan anak, tapi ternyata ibu hanya kehilangan arah. Sekarang kau bukan cuma anak ibu, tapi juga guru yang mengajarkan ibu arti ketulusan dan maaf. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Tawa yang hangat, tawa yang lahir dari kedamaian setelah badai panjang. Setelah beberapa saat, Aurel berdiri dan berkata lembut, Bu, aku mau salat dulu ya. Aku salat di sini saja, di ruang tamu. Ibunya mengangguk pelan. Silakan, Nak. Ibu mau duduk di sini saja. Ibu ingin melihatmu berdoa. Ibu ingin tahu bagaimana anak ibu berbicara dengan Tuhannya. Aurel menunduk hormat, lalu masuk ke rumah. Ia menggelar sajadah di ruang tamu, menghadap ke arah kiblat yang sudah ia tandai. Sementara itu ibunya duduk di kursi, memperhatikan dari jauh. Saat Aurel menengadahkan tangan, wajahnya tampak begitu tenang. Setiap gerakan yang ia lakukan terlihat lembut dan penuh makna. Air mata menetes di pipi ibunya tanpa bisa ditahan. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang Aurel baca, tapi ia bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Setiap sujud, setiap lirih doa, seolah mengalirkan kedamaian yang menembus dinding hati yang dulu keras dan tertutup. Ketika Aurel selesai, ia menoleh ke arah ibunya dan tersenyum. Bu, aku selalu berdoa agar ibu diberi kesehatan dan ketenangan. Aku juga minta agar Tuhan terus menjaga hati ibu, seperti ibu dulu menjaga aku waktu kecil. Ibunya tidak bisa menahan haru. Ia berjalan pelan ke arah Aurel, lalu memeluknya dari belakang. Nak, bolehkah kali ini ibu yang berdoa untukmu? Aurel mengangguk dengan lembut. Tentu boleh, Bu. Doa ibu adalah yang paling aku rindukan. Ibunya menutup mata, menatap langit, dan berbisik pelan. Ya Tuhan, terima kasih telah mengembalikan anakku. Terima kasih karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas cinta dan ketulusan anakku ini. Tapi aku mohon, jagalah dia selalu, seperti Kau jaga hatinya selama ini. Doa itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Aurel menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa tenang, seolah seluruh perjalanan panjangnya selama 10 tahun menemukan tujuan di detik itu. Waktu berlalu, matahari mulai naik, sinar hangatnya menembus celah jendela, menyinari wajah ibu dan anak itu. Aurel menatap ibunya dengan penuh kasih, lalu berkata lembut, Bu, aku ingin tetap di sini untuk sementara waktu. Aku ingin menemani ibu, menggantikan tahun-tahun yang hilang. Ibunya mengangguk pelan. Tentu, Nak, rumah ini selalu terbuka untukmu. Tidak akan ada lagi pintu yang tertutup. Tidak akan ada lagi kata usir. Ibu hanya ingin kau tahu kau selalu punya tempat di sini, di rumah dan di hati ibu. Aurel memeluk ibunya lagi. Pelukan yang kali ini terasa lebih ringan, tanpa beban, tanpa luka, hanya cinta yang tulus dan penuh syukur. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi mereka berdua. Setiap pagi Aurel membantu ibunya di dapur. Setiap sore mereka duduk bersama di teras, berbagi cerita, tawa, dan kenangan. Ya, dan setiap malam sebelum tidur ibunya selalu berdoa. Kini bukan lagi doa yang dipenuhi penyesalan, melainkan doa penuh rasa syukur. Ia tahu, Tuhan telah mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Cinta seorang anak yang tak pernah berhenti berdoa untuk ibunya. Aurel pun sering menatap ibunya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Dalam hatinya ia selalu berkata pelan, inilah keajaiban doa yang tak pernah padam. Doa yang melintasi waktu, jarak, dan luka. Malam-malam mereka kini diisi dengan kedamaian,
Tak ada lagi tangis di antara mereka, hanya rasa tentram yang lembut seperti cahaya bulan. Kadang, Aurel mendengar ibunya bergumam lirih. Sekarang ibu tahu, nak, Islam yang kau peluk bukan agama yang memisahkan, tapi justru mengajarkan cinta yang sebenarnya. Aurel tersenyum, menatap ibunya dengan mata berkaca. Iya bu, cinta yang sesungguhnya, yang membawa kita pulang. Dan di malam yang hening itu, dua hati yang dulu terpisah oleh perbedaan kini menyatu dalam ketenangan. Tidak ada yang lebih indah dari maaf yang diterima. Tidak ada yang lebih damai dari cinta yang kembali. Cahaya lembut menembus jendela, menyinari wajah mereka berdua. Dalam diam Aurel tahu, inilah jawaban dari doa-doanya selama 10 tahun. Bukan dalam bentuk harta atau kemudahan, melainkan dalam bentuk pelukan dan pengampunan. Pelukan yang menjadi penanda akhir dari sebuah perjalanan panjang dan awal dari kisah baru, di bawah cahaya yang kini tak lagi terasa jauh.